Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Fariza dengan NPM 2021911013 dari kelas 1A. Di sini saya memenuhi salah satu mata kuliah perkembangan peserta didik, dan di sini saya akan memaparkan salah satu materi mengenai konsep belajar. Ada beberapa poin-poin yang akan saya paparkan, yaitu mengenai konsep belajar, definisi belajar menurut para ahli, karakteristik belajar, dan prinsip-prinsip belajar. Konsep belajar. Belajar merupakan perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, dalam belajar yang terpenting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi belajar menurut para ahli. Di sini ada yang dipaparkan oleh Reber. Belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan. Lalu yang dikemukakan oleh Rianto, seseorang dikatakan belajar kalau dapat melakukan sesuatu dengan cara latihan-latihan sehingga yang bersangkutan itu menjadi berubah. Menurut Sagala, belajar merupakan sesuatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktek dan pengalaman tertentu. Menurut Arthur, yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku melalui pengalaman dan latihan. Lalu menurut Crow and Crow, ahli ini berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses yang perlu dirangsang dan dibimbing ke arah hasil-hasil yang diinginkan. Dipertimbangkan, belajar adalah penguasaan kebiasaan pengetahuan, dan sikap-sikap. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam belajar. Yang pertama ada prinsip kesiapan, prinsip motivasi, prinsip persepsi, prinsip tujuan, prinsip perbedaan individual, prinsip transfer, prinsip belajar kognitif, prinsip belajar afektif, dan prinsip belajar evaluasi. Lalu selanjutnya yaitu karakteristik dalam belajar. Memiliki tujuan. Yang pertama yaitu untuk membentuk siswa dalam suatu perkembangan tertentu. Terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan. Lalu aktor guru yang cermat dan tepat. Yang ketiga yaitu terdapat pola aturan yang ditaati guru dan siswa dalam proporsi masing-masing. Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman latihan yang diperkuat belajar. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon seseorang. Dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Prinsip pendidik yaitu prinsip kesiapan, prinsip motivasi, prinsip persepsi, prinsip tujuan, prinsip perbedaan individual, prinsip transfer, prinsip belajar kognitif, dan belajar afektif. Karakteristik dari sebuah pelajaran dapat disimpulkan bahwa dengan adanya evaluasi sebagai bahan pengukuran tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan pembelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.